Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasis Purnomo, NIM 0447668111. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data dengan soal Entity Relation Diagram ERD tersebut di atas. Silahkan dibuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dan dokter admin. Oke, langkah yang pertama kita masuk ke exam. Kita start dulu Apache dan MySQL. Oke, kalau sudah kita masuk ke localhost php myadmin dengan tampilan seperti ini. Kemudian kita buat database baru. Di sini ke titik baru, buat basis data, nama basis data, dan buat, atau juga bisa menggunakan SQL di sini dengan mengetikkan create database. Kita kasih nama database-nya rumah sakit. Oke, kemudian klik kirim. Maka database rumah sakit sudah dibuat. Untuk misalnya sebagai contoh kita akan menghapus database rumah sakit, kita bisa menggunakan dengan cara klik ketik drop database rumah sakit, kemudian kita klik kirim, maka nanti database rumah sakit akan terhapus. Setelah kita telah membuat database rumah sakit, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel. Untuk membuat tabel kita klik rumah sakit, kemudian create new table, nama tabel atau buat, atau juga bisa menggunakan SQL dengan cara create table. Kan nama tabel yang pertama kita kasih pasien, kan kita isikan atributnya, ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. ID pasien, di sini tipe datanya kita kasih integer, dan bentuk panjang kasih 3. Di sini ID pasien kita jadikan primary key, auto interval. Oke, kemudian ada nama pasien, datanya kita oke, kemudian panjangnya kita kasih 30. Terus ada jenis kelamin, kita kasih kelamin, kasih baca jenis datanya, dan kita kasih banyak 1. Kemudian ada alamat pasien, data kemudian panjangnya 100. Kita sudah selesai, kita klik kirim. Maka di sini akan ada tabel pasien. Oke, selanjutnya kita akan membuat menggunakan sini saja, klik baru untuk mempercepat. Ini ada tabel daftar atributnya ID daftar, ID admin, ID pasien, ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Untuk ID daftar kita jadikan primary key, Untuk ID daftar kita tipe data integer, panjangnya 3. Begitu juga admin, ID pasien cocok juga dengan panjangnya 3, dan kita klik simpan. Oke, sudah. Kita buat lagi. Yang berikutnya ada administrator.
atributnya ada ID admin, nama admin, waktu jaga. ID admin, terus nama admin, dan waktu jaga. Oke, sudah. Kita jadikan ID admin sebagai primary key. Dan kita ada admin, kita tipe data integer, kita kasih 3 panjangnya, nama admin, kita kasih password. Oke, panjang kita kasih 30 saja. Untuk waktu jaga kita varchar kita 100, kemudian kita simpan. Oke, kita buat lagi. Setelah administrator kita ada dokter admin, ini, dan atributnya di sini ada ID admin, ID data, ID dokter, ID data, dan ID admin, terus ID dokter. Di sini mappingnya kita buat di ID data. Oke, untuk tipe datanya kita integer semua, panjang 3, kita klik simpan. Sini sudah ada 4 tabel, kita buat lagi. Ada dokter mempunyai atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, ID dokter, kemudian ada nama dokter, tanggal lahir, kemudian ada alamat dokter, dan kita tambahkan kolom lagi, ada kurang nomor HP, spesialis, waktu kerja. Ini kita tambahkan 3 kolom. Ini ada nomor HP dan spesialis, dan ada waktu kerja. Oke, kita sudah. Untuk primary key-nya kita ID dokter. Kita ID dokter. ID dokter kita tipe data integer, panjangnya 3, nama dokter kita kasih password, panjangnya 30, tanggal lahir kita kasih tipe data date, alamat dokter kita kasih password, panjang 100, nomor HP kita password aja, kita kasih 15. Untuk spesialis kita kasih password, kita kasih 30. Waktu kerja kita password, kita kasih 100. Oke, sudah, kita simpan. Kita buat tabel satu lagi, yaitu pasien dokter.
pasien dokter. Untuk atributnya di sini ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep. Ada ID, kemudian ID dokter, ID pasien, dan ada waktu periksa, dan satu lagi kita tambahkan ada resep. Untuk primernya kita gunakan ID. Data ID integer, dikasihkan 3, dokter 3, juga 3. Untuk waktu periksa kita kasih date, kemudian resep kita kasih WhatsApp, kita kasih 100, dan kita klik simpan. Oke, maka di sini sudah ada tabel pada database rumah sakit, yaitu administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat relasi pada tabel database rumah sakit dengan cara kita ke designer di sini. Nah, di sini kita tata terlebih dahulu. Kita mengikuti acuan pada panduan saja. Di sini kita pasien di sini dan daftar sini. Oke, kemudian di sini ada dokter, administrator di sini. Di sini dokter admin. Oke, seperti ini kita simpan terlebih dahulu. Kita kasih nama rumah sakit. Oke, kita kirim. Tetapi ketika kita melakukan relasi, kita terlebih dahulu harus melakukan pengaturan foreign key. Kemudian kita akan daftar di sini. Data struktur kita jadikan ID admin dan ID pasien pada tabel daftar sebagai foreign key. ID admin dengan cara klik lainnya index, klik OK. Oke, ada pasien juga index OK. Dan di sini ada dokter admin juga, tabel dokter admin, tabel struktur kita buat foreign key pada ID admin dan ID dokter. Teks oke. Kemudian pada pasien dokter kita struktur lagi, kita gunakan ID dokter, ID pasien menjadi foreign key. Oke, ketika sudah, kita bisa kembali lagi ke designer. Kita sudah bisa melakukan relasi dengan cara kita menghubungkan license. Oke, kita pilih dulu pada primary key pada pasien. Ini ada pasien, ID pasien. Kemudian kita hubungkan ke foreign key pada ID pasien di tabel daftar. Oke, kita sini kasih cascade untuk mengatur konsistensi data. Maaf, kita ulang. Oke, cascade, kita klik OK. Maka akan seperti ini.
Kemudian kita juga menghubungkan antara pasien dan pasien dokter. Oke, ID pasien, kemudian ke ID pasien pada pasien dokter di sini. Oke, kita sama seperti tadi. Oke, terhubung. Kemudian pada administrator kita ada ID admin, hubungkan ke ID admin pada atau foreign key pada tabel daftar. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke ID admin, hubungan ke foreign key ID admin yang ada di tabel dokter admin. Dokter ID admin. Oke, seperti ini. Dan kita hubungkan di sini ada ID primary key ID dokter ke foreign key ID dokter pada tabel dokter admin. Ini foreign key. Oke, seperti ini. Ini ada ID dokter. Kemudian kita hubungkan pada ID dokter ke ID foreign key ID dokter pada pasien dokter. Ini foreign key-nya sini. Oke. Maka relasinya telah dibuat seperti ini. Langkah selanjutnya kita dapat memanipulasi data atau data manipulation language DML dengan cara kita bisa ke rumah sakit, kita bisa ke SQL, kita bisa menambahkan data pada tabel misalnya pasien dengan cara kita insert kemudian into pasien, ini di sini tabelnya pasien, kemudian pasien di sini ada pasien, kita masukkan atributnya, di sini ada ID pasien, kemudian ada nama pasien, kemudian ada alamat pasien, kemudian ada jenis kelamin, sudah. Oke, kemudian kita kasih value-nya atau nilainya dengan cara values, kemudian kita kasih value-nya ID admin kita kasih 1, kemudian untuk nama pasien kita mengacu pada contoh pada panduan saja. Sini ada Joko Widodo, kemudian untuk alamat Jalan Adis Haji nomor 35. Oke. Untuk jenis kelamin kita gunakan laki-laki saja dengan simple L. Jika sudah selesai kita klik kirim. Maka di sini sudah di insert atau masukkan atau menambahkan data pada tabel pasien. Coba kita periksa apakah dengan cara select dan from
kirim. Maka di sini sudah ada ID pasien 1, nama pasien Joko Widodo, jenis kelamin laki-laki, dan alamat pasien Jalan Pakis Haji. Selain di sini kita sudah melakukan fungsi insert, kemudian select, kemudian kita akan menambahkan terlebih dahulu. Selain dengan menggunakan SQL, kita juga bisa menambahkan dengan menu tambahkan di sini. Dan kita ID pasien kita kasih 2, kemudian nama pasien saya akan menuliskan contohnya seperti pada panduan saja, Susilo, dan jenis kelamin di sini laki-laki. Untuk alamat Jalan Ungkur 4 Jakarta. Kemudian kirim. Oke, untuk SQL nya seperti ini, sama seperti tadi. Dan kita tambahkan lagi ada Poppy. Untuk ID nya 3, tadi 2, kita 3, nama pasien Poppy, jenis kelamin di sini perempuan. Kemudian untuk alamat Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Oke, kita tambahkan lagi keempat, indeks keempat, jadi pasien keempat. Kemudian di sini ada bunga, jenis kelamin perempuan, dan alamat Jalan Merdeka Jakarta. Oke, kita tambahkan lagi. Kalau tadi 4, sekarang 5, nama pasien Mirna, untuk jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Jakarta nomor 3. Oke, di sini sudah kita lakukan insert atau menambahkan, masukkan data pada tabel pasien, dan kita coba cek dengan menggunakan SQL select from pasien, dan kita klik link. Nah, di sini sudah ada ID pasien 1 sampai 5, nama pasien Joko Widodo, Susilo, Poppy, Bunga Mirna, kemudian jenis kelamin dan alamat pasien. Dan kita juga bisa menggunakan fungsi select isyarat dengan cara select from pasien, kemudian select from di sini di sini dengan cara select nama pasien, kemudian jenis kelamin. Ini nanti akan menampilkan nama dan jenis kelaminnya saja dari tabel pasien, di mana jenis kelamin sama dengan L, laki-laki. Jadi di sini kita akan menampilkan nama pasien, jenis kelamin dari tabel pasien, di mana hanya menampilkan yang jenis kelaminnya laki-laki. Oke, kita klik kirim. Maka di sini ada nama pasien dan jenis kelamin Joko Widodo, Susilo, dan hanya menampilkan jenis kelaminnya laki-laki, Joko Widodo dan Susilo, seperti itu. Dan selain fungsi insert, select, kemudian kita juga bisa melakukan fungsi update dengan cara kembali ke SQL, kita ke
misalnya kita akan melakukan perubahan data pada sini, kita tampilkan dulu. Maaf, ini. Sini kita akan melakukan perubahan data, misalnya pada di pasien 4 bunga, kita mengubah nama pasiennya menjadi bunga mawar misalkan. Kemudian kita ke SQL, kita dengan cara ketikkan update dan update, kemudian pada tabelnya pasien, kemudian kita set nama pasien sama dengan kita ubah menjadi bunga mawar, di mana ID pasien sama dengan 5 karena tadi bunga pada ID pasien ke 5. Oke, jika sudah selesai, kita klik kirim di sini. Oke, kita cek apakah sudah terupdate. Maka di sini ada maaf, kita salah, kita coba ubah dulu tadi update, kemudian pasien, kemudian tadi dulu yang tadi set nama pasien ke ubah lagi ke nama Riyati, pasien sama dengan Mirna Riyati. Jadi sebenarnya ID pasien bunga itu ada di 4, saya salah masukkan, saya masukkan ke 5. Oke, kita lihat ini bunga mana, misalnya kita akan mengupdate bunga ID pasien 4 dengan cara seperti tadi. Kita update, kemudian tabel pasien, kemudian set nama pasien sama dengan tadi, diubahkan menjadi tadi bunga, kita ubah jadi bunga mawar. Nah, di sini lihat ID pasien sama dengan tadi ID pasien bunga itu ada di 4 bukan 5. Oke, di 4 dan kita kita klik kirim. Oke, kita coba cek lagi apakah yang tadi indeks 4 bunga sudah terupdate menjadi namanya bunga mawar. Nah, di sini indeks ID pasien berindeks ID pasien keempat bunga mawar, yang tadinya bunga sudah berubah menjadi bunga mawar. Selain kita tadi ada fungsi pada fungsi insert, select, kemudian update, kita juga bisa menggunakan fungsi delete dengan cara misalnya kita akan mendelete atau menghapus data pada tabel pasien, yaitu akan menghapus ID pasien 5, nama pasien Mirna, dengan cara kita ke SQL,
dan kita ketikkan delete from, kemudian nama tabelnya tadi pasien, kemudian di mana ID pasien itu berada di 5, ID pasien sama dengan 5. Oke, kita klik seperti ini, kita klik kirim. Jadi kita cek, harusnya sudah terhapus. Yang tadinya ada 5 ID pasien, yang kelima itu ada Mina Maryati. Maka di sini karena kita sudah di delete, kita sudah tidak ada lagi dan tinggal 4. Nah, di sini sudah tidak ada lagi ID kelima sama pasiennya Mina Maryati, seperti itu. Jadi kita bisa memanipulasi data manipulation language dengan insert, fungsi insert, kemudian select, kemudian ada tadi update, kemudian delete. Sebenarnya masih ada yang lain, cuman mungkin itu saja yang dapat saya contohkan. Sekian dari saya. Apabila dalam melakukan praktek banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.